Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Ismail Marzuki, SAG MPD, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dia Ayu dengan NIM 029, perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjadi moderator dalam diskusi siang hari ini. Adapun anggota dari kami, perkenalkan, nama saya Febrianti Firdaus dengan NIM 041. Perkenalkan, nama saya Anggita Fitri Amelia dengan NIM 047. Baik, materi yang akan disampaikan pada siang hari ini yaitu tentang manajemen layanan khusus, yang terdiri dari pertama, ekstrakurikuler, kedua, kantin sekolah, ketiga, koperasi sekolah, keempat, kebersihan sekolah, kelima, antarjemput sekolah, keenam, koperasi sekolah, dan yang ketujuh, kesimpulan. Yang pertama ada manajemen ekstrakurikuler. Pengertian, manajemen kegiatan ekstrakurikuler adalah seluruh proses yang direncanakan secara terorganisir yang dilakukan di luar jam pelajaran untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam diri peserta didik. Fungsi manajemen ekstrakurikuler. Yang pertama, mengembangkan potensi dan karakter. Yang kedua, sosial, tanggung jawab sosial siswa. Yang ketiga, rekreatif, kegiatan yang menyenangkan. Yang keempat, persiapan karir, mengembangkan kesiapan karir siswa. Tujuan manajemen ekstrakurikuler yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan afektif dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, mengembangkan bakat dan mendidik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia. Jenis-jenis ekstrakurikuler yaitu ada pramuka, yang kedua ada hizbul waton, yang ketiga ada olahraga dan kesenian sekolah, yang keempat ada palang merah remaja. Panduan kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama ada kebijakan mengenai program ekstrakurikuler. Yang kedua, rasional dan tujuan program ekstrakurikuler. Yang ketiga, deskripsi program ekstrakurikuler. Yang keempat, manajemen program ekstrakurikuler. Yang kedua, manajemen kantin sekolah. Pengertian. Menurut Aziza dan Oktanova 2019, kantin sekolah merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh anak untuk jajan pada saat berada di lingkungan sekolah. Menurut Effendi 2009, layanan kantin merupakan salah satu bentuk layanan khusus di sekolah yang berusaha menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan siswa atau personil sekolah. Tujuan kantin sekolah. Yang pertama, memberikan kesempatan pada murid untuk belajar memilih makanan yang baik dan sehat. Yang kedua, memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara nyata. Yang ketiga, mengajarkan kebersihan dan kesehatan. Yang keempat, menekankan kesopanan saat melakukan transaksi jual beli. Yang kelima, menekankan adab atau etika makan yang benar. Yang keenam, memberikan gambaran tentang manajemen yang praktis dan baik. Yang ketujuh ada mengontrol makanan yang dimakan siswa. Yang kedelapan, menghindari adanya makanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebersihan dan kesehatannya. Fungsi kantin sekolah yaitu membantu pertumbuhan dan kesehatan siswa dengan menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan praktis. Yang kedua, mendorong siswa untuk memilih makanan yang cukup seimbang. Yang ketiga, untuk melibatkan siswa dalam penerapan hidup sosial. Yang keempat, memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara nyata. Yang kelima, mengajarkan penggunaan tata krama dengan benar.
dan sesuai dengan masyarakat. Yang keenam, sebagai tempat untuk berdiskusi tentang pelajaran-pelajaran di sekolah. Yang ketiga, manajemen keamanan sekolah. Pengertian. Menurut Nawawi 1989, layanan keamanan yaitu layanan yang dapat memberikan rasa nyaman kepada siswa selama siswa belajar di sekolah. Misalnya, adanya penjagaan oleh satpam. Fungsi keamanan sekolah yaitu memberikan rasa nyaman terhadap seluruh warga sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, melatih siswa untuk hidup disiplin dan mandiri. Yang ketiga, menjaga sekolah agar tetap aman terhadap ancaman bahaya dari luar. Yang keempat, memberikan pengertian peserta didik dan warga sekolah untuk menjaga keamanan sekolah. Yang kelima, para siswa membantu untuk melaporkan sirkulasi keadaan keamanan sekeliling sekolah kepada kepala sekolah. Peningkatan keamanan sekolah. Sekolah harus membentuk komite yang terdiri dari berbagai stakeholder, yaitu masyarakat sekitar sekolah, orang tua siswa, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan siswa. Yang kedua, melibatkan semua pihak diharapkan dapat mempertajam pemahaman dan kesepakatan tentang apa yang diperlukan. Yang ketiga, dengan melibatkan keahlian yang terdapat di masyarakat seperti anggota kepolisian, koramil, atau satuan keamanan masyarakat yang lain. Yang keempat, ada dengan melibatkan orang tua siswa, hal-hal yang menjadi keprihatinan siswa dapat didengar dan diselesaikan. Kemudian yang keempat, manajemen kebersihan sekolah. Manajemen tata lingkungan sekolah adalah salah satu sistem yang dapat diterapkan dalam tata lingkungan di sekolah, yaitu pendidikan lingkungan hidup. Kebersihan sekolah pun juga sangat berpengaruh pada kesehatan siswa, sehingga sekolah harus dikondisikan dalam keadaan bersih. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah, sehingga pendidikan lingkungan hidup sangatlah dibutuhkan agar warga sekolah dapat menjaga lingkungan sekitar. Kemudian prinsip pengelolaan PLH atau pendidikan lingkungan hidup. Ada 5. Yang pertama, kebijakan PLH di sekolah. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pemeriksaan dan perbaikan. Dan yang terakhir, perbaikan manajemen. Aktivitas kebersihan sekolah ada 6. Yang pertama, pengelolaan air di sekolah, pengelolaan sampah di sekolah, pengelolaan energi di sekolah, pengelolaan ruang kelas, pengelolaan halaman sekolah, dan terakhir pengelolaan penghargaan kebersihan sekolah. Kemudian manajemen antarjemput sekolah. Menurut Kusmintarjo tahun 1992, layanan antarjemput siswa merupakan sarana transportasi bagi siswa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Kemudian, menurut Zulkarnain tahun 2015, layanan antarjemput sekolah dilaksanakan pada saat siswa akan berangkat ke sekolah dan diakhiri dengan pemulangan siswa ke rumah masing-masing setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan layanan khusus antarjemput. Yang pertama, memberikan layanan transportasi. Yang kedua, melengkapi keamanan transportasi. Yang ketiga, pelaksanaan program instruksional. Yang keempat, kondisi yang lebih positif. Dan yang terakhir, menunjukkan simpati masyarakat bahwa transportasi untuk keamanan siswa. Kemudian, manajemen koperasi sekolah. Menurut Effendi tahun 2009, koperasi sekolah adalah
koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah ke atas, di mana pengelolaannya melibatkan guru dan personil sekolah. Tujuan koperasi sekolah. Koperasi sekolah bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan warga sekolah dengan harga yang lebih terjangkau. Koperasi sekolah biasanya menyediakan alat tulis, buku, dan kebutuhan belajar lainnya, dan juga menyediakan kebutuhan mengajar, sembako, serta simpan pinjam untuk pegawai sekolah. Yang terakhir ada kesimpulan. Manajemen layanan khusus di sekolah adalah layanan untuk menunjang proses pembelajaran langsung atau tidak langsung. Manajemen layanan khusus di sekolah sangat penting bagi peserta didik. Berikut ini merupakan bentuk dari layanan khusus adalah ekstrakurikuler, kantin sekolah, keamanan sekolah, kebersihan sekolah, antarjemput sekolah, dan koperasi sekolah. Demikian presentasi dari kelompok 10. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.